Shalom saudara, hari ini kita akan mulai ibadah online kita hari ini. Mari persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Bawa setiap kerinduan hati kita, bawa hati kita, bawa pujian penyembahan kita yang terbaik dan kita persembahkan di hadapan Tuhan, Raja kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Sebab tak pernah habis kasih setia-Mu, sebab tidak pernah habis penyertaan-Mu Tuhan. Tidak pernah berhenti kasih setia-Mu melimpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami bawa penyembahan kami. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak. Layak terima sembah kami. Layak terima hormat kami. Kami tinggikan, kami agungkan. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Engkau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. 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 Ku sembah Eng
dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Engkau, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Biar keluar dari hati setiap kita, saudara. Ingatlah saat pertama kali ku ketemu Tuhan, bertatap muka dengan Dia, satu meja dengan Dia, yang ada hanya pengagungan, yang ada hanya cinta. Tidak ada hiruk pikuk dunia ini yang kita bawa ketika kita bertemu dengan Dia. Dan disitulah hati Tuhan tercurah buat setiap kita, dan disitulah cintanya dialirkan buat setiap kita. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus.
kuasa-Mu turun Tuhan hari ini Tuhan. Biar kuasa-Mu turun buat setiap kami Tuhan. Biar roh keintiman itu turun buat setiap kami. Tanam kami di hadirat-Mu Tuhan. Tanam kami di hadirat-Mu Bapa. Biar kami hanya mengakar bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kinaramat syandara taku rabasandiri. Biar lewat pujian penyembahan ada kuasa Tuhan yang turun buat setiap saudara yang mendengarkan. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang bertahta atas setiap pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu Bapa, kami dimerdekakan. Biar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mengenal Engkau dengan benar. Dan biar lewat kebenaran firman-Mu, kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar Bapa. Buka pikiran dan hati kami Tuhan. Dan jadikan setiap hati kami tanah yang subur untuk ditanami firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas minggu ini, kami mengucap syukur atas ibadah online ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan disampaikan firman Tuhan, sucikan kuduskan hamba-Mu, sucikan kuduskan kami semua yang mendengar dengan darah Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang menyampaikan dan kami yang mendengar Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami, menjamah setiap kami, yang biarlah firman ini tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, kami serahkan firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya akan menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan untuk perjalanan kekristenan kita, idealisme untuk perjalanan kekristenan kita. Yang pertama adalah fungsi dari pencurahan darah Yesus. Saya mulai yang pertama, pencurahan darah Yesus di Getsemani. Itu ada di Lukas 22 ayat 44. Lukas 22, mari kita buka bersama-sama ayat 2, pasal 22 ayat 44. Pencurahan darah Yesus di Getsemani. Apa yang terjadi? Ia atau Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan di tanah. Ini adalah puncak stres Yesus di Getsemani yang disebut hematidrosis. Itu adalah pembuluh darah kapiler yang mengalir ke keringat, pecah sehingga menyucurkan darah. Itu adalah tingkat stres yang tertinggi. Dan di Roma 3 ayat 25 dikatakan Kristus telah meredakan murka Allah melalui pencaliban. Apa penyebab murka Allah? Cawan itu adalah simbol dari murka Allah. Biarlah cawan ini berlalu.
itu ada di Markus 14, itu bicara tentang cawan. Mari kita lihat di Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat yang 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu apabila cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu juga di Lukas 22 ayat 42. Ini adalah peristiwa cawan Tuhan. Cawan itu adalah berbicara tentang murka Allah. Kita lihat di Yesaya, kita bandingkan dengan Yesaya, ayat ini di perjanjian baru ini, bicara tentang cawan ini, dan di Yesaya 51 ayat 17. Yesaya 51 ayat 17. Terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau telah meminum dan menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dan juga di Yeremia, ditulis di sana Yeremia 25 ayat 15 sampai 16. Piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Dan juga di ayat yang 27 sampai 28. Kemudian haruslah kukatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kukatakan kepadamu, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Cawan itu adalah bicara tentang murka Allah. Dan Tuhan Yesus harus meminum. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itulah tingkat stres tertinggi Tuhan Yesus. Sampai dia mengeluarkan peluh darah. Penyebab murka Allah itu adalah karena dosa. Dan isi cawan itu adalah murka Allah. Itu karena dosa-dosa manusia yang seharusnya menuju kepada murka Allah yang kekal. Tapi karena kematian Yesuslah kepada kebinasaan yang kekal, karena kematian Kristuslah membuat murka Allah itu menjadi reda sehingga ada pendamaian Allah. Inilah tujuan Yesus. Kenapa dia harus stres dengan tingkat yang tertinggi sampai mengeluarkan darah? Untuk supaya kita didamaikan dengan Allah. Supaya murka Allah itu boleh reda. Di Roma 3 ayat 25 kita lihat. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pencurahan darah Yesus di Getsemani. Pencurahan darah atau pelu-pelu darah di keringat Yesus. Itu supaya apa? Cawan murka Allah yang menuju kepada kebinasaan yang kekal itu menjadi reda karena darah Yesus, supaya kita didamaikan dengan Bapa. Yang pertama adalah pencurahan darah Yesus di Getsemani, itu supaya ada pendamaian antara kita umat manusia ini dengan Bapa, dengan Allah. Dan yang kedua adalah pencurahan darah Yesus akibat cambuk. Hukuman cambuk biasanya dilakukan kalau bukan orang Roma atau Yahudi, biasanya itu dicambuk sampai mati. Tapi karena Yesus adalah orang Yahudi, maka tidak boleh lebih dari cambukan itu 40 kali. Dan biasanya dicambuk sampai ke 39 kali. Cambukan itu dari kulit, dan ujungnya itu ada besi, dan dibungkus kulit, dan di dalam bungkus kulit itu biasanya ada duri, ditanamkan duri, tajam atau tulang iga, sehingga kulit Yesus itu tercabik-cabik. Yesus dicambuk sampai 39 kali, dan akhirnya Yesus lemah, sehingga salibnya dibantu, dipikul oleh Simon dari Kirene. Yesus dicambuk, itu kulitnya sampai terkelupas. Dari kepalanya keluar darahnya yang pertama, dan yang ini dari tubuhnya, itu sampai terkelupas. Di Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, dia tertikam karena kejahatan dan pemberontakan kita. Cambukan itu terjadi bilur-bilur pada tubuh Yesus. Setiap sakit penyakit kita itu ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dan apa yang terjadi dalam pencurahan darah Yesus akibat cambukan? Supaya karena bilur-bilur itu, karena luka-luka itu, karena bilur-bilurnya itu, untuk supaya sakit penyakit kita ditanggungnya, dan segala kejahatan dan pemberontakan kita itu ditanggungnya. Dan yang ketiga adalah pencurahan darah akibat mahkota duri di Matius 27 ayat 28 sampai 31. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ia memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Mahkota duri itu adalah biasanya mahkota itu dipakai raja, mahkota emas. Tapi yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah mahkota duri. Itu bukan bentuk penghargaan. Kalau mahkota emas itu adalah bentuk penghargaan untuk seorang raja. Tapi untuk Yesus itu mahkota duri adalah bentuk penghinaan dan bukan penghormatan. Dan lebih dari 100 duri yang ada, dan lebih mengerikan lagi mahkota itu dipukulkan dengan buluh, dikatakan. Dipukul. Mahkotanya tertanam di kepalanya ini, dipakaikan kepalanya, terus dipukul bulu. Pak. Jadi semakin tertancap. Sehingga durinya menancap di dalam kepalanya. Sehingga darahnya mengalir. Dan
Tujuannya supaya ada darah yang mengalir dari kepalanya. Tidak ada pembekuan di dalam kepalanya. Mengapa Yesus mengalami hukuman mahkota itu? Suatu hari seluruh alam semesta ini harus tunduk kepada Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Di Wahyu 19 ayat 16. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tapi bukan penghargaan yang dia terima, tapi penghinaan. Dan sakitnya itu sangat luar biasa. Sebuah mahkota duri itu ditancapkan sudah sakit, tapi dipukulkan lebih sakit lagi. Yesus menanggung hinaan dan penderitaan atas kita. Pukulan pada mahkota duri sehingga bercucuran darah bertujuan untuk menebus dan melepaskan kita dari kutuk, sekaligus untuk kemiskinan dan kemelaratan manusia dan seluruh kutuk dari hukum Taurat, dan supaya kita diberkati, supaya kita mendapatkan berkat turun dari Abraham kepada kita. Tujuannya supaya kemiskinan, kemelaratan, kutuk itu ditanggung sama Yesus. Dan yang keempat adalah pencurahan akibat dari paku di tangan dan paku Yesus di kaki. Itu di Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalib Yesus di situ, dan kedua orang penjahit itu dan seorang di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Yesus disalib itu adalah tangannya dipaku horizontal, membuat saraf besarnya di tangan itu sangat sakit sekali. Dan begitu juga di kaki, saraf di kaki waktu dipaku, itu saraf-sarafnya itu menjadi hancur dan putus. Dan itu sakit sekali. Bisa dibayangkan di tempat ini kalau kita kejepit sarafnya itu sakitnya bukan main. Apalagi dipaku, diputus sarafnya dan hancur. Dengan tujuan dan maksudnya adalah supaya apa? Daftar panjang pelanggaran dan kejahatan yang disebut surat hutang dan oleh ketentuan hukum Taurat yang mendakwa kita, semua pelanggaran itu telah ditebus oleh Yesus. Dan yang kelima adalah pencurahan darah akibat lambung ditikam. Di Yohanes 19 ayat 34. Akibat penyalipannya membuat Yesus sesak nafas. Yesus itu waktu disalib, itu turun begini, itu membuat dadanya itu, paru-parunya sesak. Dan Yesus itu sesak nafas. Dan kakinya menopang perutnya, sehingga kakinya itu menopang perutnya. Dan Yesus waktu sesak dan dia berusaha untuk ngambil nafas, dia agak turun begini, disangga dengan perutnya dan kakinya, terus dia menarik dadanya. Punggungnya ini tergoser kayu salib yang kasar, sehingga terkelupas. Soal waktu narik, terus sesak lagi, dia tarik, sampai mati. Terus menerus dia lakukan, sambil punggungnya menggeser kayu salib yang keras, sampai meninggal.
Sehingga apa yang dilakukan serdadu Romawi saat Yesus meninggal, dia menusuk tombak dari pinggangnya sini, tusuk, itu sampai ke jantung dan sampai ke paru-parunya. Memastikan Yesus meninggal, sehingga apa? Keluar air dan darah. Apa makna dari pengorbanan Yesus saat dia ditusuk tombak lambungnya? Setiap kelahiran itu adalah darah dan cairan. Setiap kita lahir, ada kelahiran, orang wanita yang hamil terus melahirkan, ada nifas. Di situ ada darah dan cairan. Yesus menanggung setiap hidup kelahiran baru kita. Yesus bukan saja menghapus dosa kita, tetapi Yesus menjamin kehidupan baru bagi mereka yang berada di dalam Dia. Dia sudah menjamin saat kita lahir. Dia sudah menjamin hidup kita. Kematiannya ditusuk itu untuk supaya apa? Saat kita lahir, kita sudah ditanggungnya. Dosa kita sudah ditanggungnya. Itu adalah 5 pencurahan darah Yesus. Saya ulangi, 5 pencurahan ini fungsi atau tujuan pencurahan darah Yesus. Yang pertama adalah pencurahan darah Yesus di Getsemani. Itu ada keluh-keluh darah di keringat. Itu supaya kita bisa berdamai dengan Bapa. Cawan murka Allah yang kekal itu menjadi reda dan ada pendamaian antara kita dan Bapa. Cawan itu bicara tentang dosa manusia. Murka Allah itu bicara tentang karena dosa-dosa manusia. Dan yang kedua adalah pencurahan darah Yesus akibat hukuman cambuk. Itu supaya apa? Di Yesaya dikatakan ia tertikam karena kejahatan dan pemberontakan kita. Dan supaya apa? Oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur yang pada Yesus Kristus itu menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, ditanggung setiap sakit penyakit kita. Dan yang ketiga adalah pencurahan darah akibat mahkota duri, itu supaya dia bisa disebut raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Pukulan pada mahkota duri itu sehingga bercucuran darah itu bertujuan untuk menebus dan melepaskan kita dari kutuk, sekaligus untuk kemiskinan dan kemelaratan manusia dan seluruh kutuk dari hukum Taurat, supaya kita diberkati dan berkat Abraham itu turun atas kita. Dan yang keempat adalah pencurahan akibat paku yang di tangan dan di kaki Yesus. Bertujuan untuk supaya daftar panjang pelanggaran dan kejahatan yang disebut surat hutang dan oleh ketentuan hukum Taurat yang mendakwa kita, semua pelanggaran itu telah ditebus oleh darah Yesus. Yang kelima adalah pencurahan darah akibat lambung ditikam, supaya setiap kelahiran anak-anak manusia itu sudah ditanggungnya, itu sudah ditebusnya. Dan apa yang harus kita lakukan saat kita sudah menerima pengampunan dosa itu? Ini adalah perjalanan kekristenan kita, idealisme perjalanan kekristenan kita. Yang kedua, saat kita sudah ditebus oleh darah Yesus, yaitu di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12.
Mari kita baca. Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita sudah selamat karena darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa yang dimaksud dengan takut dan gentar? Mari kita pelajari satu perikop ini. Ayat yang ke-13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita mengerjakan dengan menurut seperti kerelaan Allah. Kita harus rela melakukan segala sesuatu yang benar. Sudah relakah kita melakukan atau melayani Tuhan? Relakah hati kita mau berdoa? Relakah hati kita mau melakukan kebenaran? Relakah hati kita mau hidup di dalam kekudusan? Inilah poinnya. Tuhan inginkan kerelaan, ketulusan dalam setiap kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lakukan segala, yang 14, lakukan segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini lebih spesifik. Lakukan dengan bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Lakukan dengan tulus pekerjaan Allah. Lakukan dengan tulus apa yang Allah perintahkan. Lakukan dengan kerelaan seperti Allah rela mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Ini yang menjadi patokan kita. Kita harus rela melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan ayat ke-15 dikatakan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Dikatakan kalau kita enggak rela, maka ada aib dan noda dalam hidup kita. Kalau kita enggak rela melakukan segala sesuatunya, enggak tulus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka apa yang terjadi? Dikatakan sini, engkau akan beraib dan bernoda. Kalau kita melakukan itu dengan rela dan tulus, kita menyembah Tuhan dengan tulus, kita melakukan firman Tuhan dengan tulus, kita mau membayar harga untuk pelayanan dengan tulus dan tidak bersungut-sungut, maka dikatakan supaya kamu tidak beraib dan bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Lakukan segala sesuatunya dengan tulus, lakukan segala sesuatunya dengan kerelaan, seperti Allah rela disalib. Yesus rela disalib untuk menebus dosa kita. Dia stres, biarlah cawan ini berlalu, murka Allah ini lalu. Dan dia belum menjadi pendamai buat kita semua. Dia rela mati untuk kita. Begitu juga panutan kita. Kita harus rela juga seperti Kristus rela menebus dosa kita. Maka dari itu, jadilah bejana-bejana yang rela melakukan segala sesuatunya, tidak bersungut-sungut. Dan tidak berbantah-bantah. Kita melakukan semuanya, di gereja sekalipun kita melayani Tuhan, lakukan dengan kerelaan hati. Supaya kamu tidak bernoda dan tidak bercela di antara angkatan yang jahat dan bengkok ini. Dunia ini semakin jahat, tapi kita semakin rela. Supaya apa? Kita bercahaya di antara mereka, di angkatan yang jahat dan bengkok ini ya. Seperti apa? Bintang-bintang di
dunia. Lakukan segala sesuatunya dengan rela. Supaya kita bisa menjadi terang seperti bintang di dunia yang bengkok dan jahat ini. Ayatnya 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sekali lagi dipertegas, kalau kita melakukannya dengan bersungut-sungut, kita melakukan dengan berbantah-bantah, maka apa dikatakan? Kamu akan percuma melakukan segala sesuatunya itu. Berlomba-lomba, percuma kamu bersusah-susah. Berlomba-lomba mencari Tuhan. Tapi hatimu gak rela, percuma. Dikatakan di sini, percuma. Lakukan segala sesuatunya dengan rela. Supaya apa yang kita lakukan itu tidak percuma. Berlomba-lomba mengalahkan diri sendiri itu tidak percuma. Berlomba-lomba atau bersusah-susah untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, itu tidak sia-sia. Karena kita melakukan semuanya dengan rela dan tulus. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan kepada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita di dalam kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, bersukacitalah dengan aku. Supaya kita semua boleh bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setelah kita diselamatkan, setelah kita ditebus dosa-dosa kita, setelah itu kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu yang dimaksud adalah kerelaan melakukan segala sesuatunya, supaya kita tidak percuma, kita berlomba, dan kita tidak percuma bersusah-susah. Saat yang ketiga adalah di Matius 28. Kita harus lakukan ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Murid siapa? Murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia berpesan apa? Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan muridmu atau murid saya, tapi murid Tuhan. Bukan murid sebuah gereja atau sebuah denominasi, tapi murid Tuhan. Keberhasilan di tempat ini adalah membawa Bapak Ibu Saudara bisa berdoa 1 jam minimal 1 hari. Membawa Bapak Ibu supaya intim sama Yesus. Supaya Bapak Ibu bisa punya hubungan pribadi dengan Yesus. Supaya Bapak Ibu menjadi murid-murid Yesus. Dan bukan murid saya. Kalau saya mengatakan murid saya, nanti bisa terjadi pada zaman-zaman di Korintus. Ada yang mengatakan golongan Apolos, golongan Paulus, Kefas, golongan Yesus. Ada golongan-golongan. Jangan sampai ini terjadi. Semua kita adalah murid Tuhan. Semua kita adalah jemaat Tuhan. Bukan jemaat sebuah organisasi, tapi jemaat Tuhan. Jemaat manapun, siapapun orang itu, kita berkewajiban untuk menjadikan mereka adalah murid-murid Kristus. Seringkali kita sulit untuk mendapatkan jiwa yang baru. Gitu. Nginjil gak berani, Pak. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Gampang. Kalau firman Tuhan ini menganjurkan atau menginginkan supaya kita ini bisa terlibat di dalam memenangkan jiwa. Kita bisa lakukan satu hal yang paling
bisa lakukan berulang-ulang, bahkan di rumah, yaitu berdoa. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Setiap hari berdoa untuk Indonesia diselamatkan Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Indonesia diampuni Tuhan. Indonesia mengasihi Yesus. Indonesia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kita bisa berdoa. Mungkin Anda bukan penginjil, tapi Anda dan saya bisa berdoa untuk penginjil. Penginjil diurapi, disertai, dipimpin Tuhan supaya memenangkan banyak jiwa. Mungkin kita juga bukan gembala yang menggembalakan banyak orang, tapi kita bisa berdoa untuk gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan ini, supaya apa? Diurapi, disertai, dipimpin, diberikan hikmat dan kuasa Tuhan. Banyak jiwa bisa memelihara iman sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Mungkin kita bukan nabi, kita bisa berdoa buat nabi-nabi supaya dapatkan pewahyuan dari Tuhan, supaya banyak jiwa itu datang kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, supaya banyak orang ditegur dari dosanya dan berbalik kepada Kristus. Mungkin kita juga bukan pengajar. Mari kita berdoa untuk pengajar-pengajar ini supaya diurapi, dipimpin, disertai, dan domba-domba tidak tersesat. Amin. Mari kita setiap hari berdoa untuk kota kita. Seperti Paulus berkata, ya bahasa sederhananya, doakan aku, orang-orang yang kudus, di dalam perjalanan penginjilan mereka. Kepada Korintus, itu surat Paulus kepada Korintus. Kita juga bisa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Kita berdoa untuk kota kita. Biarlah kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraanmu juga. Kalau kota ini sejahtera, kita juga sejahtera. Amin. Doakan untuk kesejahteraan kota kita. Doakan untuk Indonesia, bangsa kita. Doakan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Doakan sampai ujung-ujung bumi, kata firman Tuhan. Itu adalah pedalaman-pedalaman. Setiap hari bawa ke dalam doa. Supaya banyak orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pemberitaan firman ini. Biarlah setiap hati kami di tempat ini boleh merelakan hati kami untuk melakukan pekerjaan Kristus. Merelakan hati kami untuk berdoa minimal 1 jam Tuhan. Dengan hati yang rela. Seperti Engkau rela mati untuk kami Tuhan Yesus. Dan juga relakan hati kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman. Apa yang Kau perintahkan kepada kami Tuhan Yesus. Berikan kemampuan Tuhan Yesus. Untuk supaya banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan. Pimpin setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bawa setiap kami untuk punya roh doa. Untuk bangsa ini boleh dipulihkan dari ekonomi. Boleh dipulihkan dari apapun. Dari sakit penyakit. Dari virus. Dari apapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kota kami yang tercinta. Sejahterakan kota kami yang tercinta. Sejahterakan bangsa kami Indonesia yang tercinta. Urapi bangsa kami, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan Yesus. Banyak jiwa Tuhan datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa juga datang kepadamu. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sampai ujung-ujung bumi, sampai pedalaman-pedalaman Tuhan. Urapi penginjil-penginjilmu Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa Tuhan dimenangkan. Urapi gembala-gembalamu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mempertahankan imannya Tuhan Yesus. Sampai kedatanganmu. Berdoa Tuhan juga nabi-nabi mengurapi untuk menegur Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang berdosa Tuhan. Berbalik kepadamu Tuhan Yesus. Dan berdoa untuk pengajar-pengajarmu diurapi Tuhan. Dipimpin Tuhan. Diberikan hikmat Tuhan.
Sehingga mereka tidak disesatkan karena dunia ini Tuhan Yesus. Sehingga iblis tidak bisa menyesatkan setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan, pimpin kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini setiap hari ada, kalau Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu bisa ke tempat kami untuk bisa makan di tempat ini dengan makanan yang sederhana. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan sebentar lagi kita akan selesai dan kita angkat tangan kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus. Dia yang memberkatimu, Dia yang mengasihimu, Dia yang menyelamatkanmu, Dia yang menebus segala dosa-dosamu, Dia yang menolongmu, dan Dia yang melindungimu, dan Dia yang menyertaimu. Dia yang mengasihimu, Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Dari sekarang dan selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya, semua kita terangkat. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat bersama-sama saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.